Selamat datang di Hajriah Fajar Channel Perspective, Beyond Borders, Beyond Biases. Bayangkan dunia di mana mesin bisa berpikir seperti manusia. Di mana pekerjaan-pekerjaan yang dulunya kita anggap hanya bisa dilakukan oleh manusia, tiba-tiba diambil alih oleh robot. Kedengarannya seperti film fiksi ilmiah, bukan? Tapi tahukah kalian, saudara-saudaraku, bahwa masa depan itu semakin dekat? Kita hidup di era artificial intelligence, di mana teknologi berkembang dengan kecepatan yang luar biasa. Setiap hari, kita disuguhi berita tentang robot yang semakin pintar, algoritma yang semakin canggih. Tapi di balik gemerlap kemajuan teknologi ini, ada sisi gelap yang jarang dibicarakan. Di video kali ini, kita akan mengupas tuntas 5 bahaya AI yang jarang dibahas. Persiapkan diri kalian, karena apa yang akan kalian saksikan, mungkin akan mengubah cara pandang kalian tentang masa depan. Pengangguran massal. Ketika robot merebut pekerjaan kita, bahaya pertama yang mengintai di balik gemerlapnya AI adalah momok pengangguran massal. Ketika robot dan mesin cerdas mulai mengambil alih pekerjaan manusia, kita menghadapi ancaman serius terhadap stabilitas ekonomi dan sosial. Mesin-mesin cerdas ini, dengan kemampuan belajar yang luar biasa, mulai menggantikan peran manusia di berbagai sektor. Dari supermarket hingga layanan pelanggan, kehadiran mereka semakin terasa. Pekerjaan-pekerjaan yang dulunya menjamin kehidupan banyak orang, kini terancam oleh otomatisasi. Pekerja pabrik, kasir, dan banyak profesi lainnya kini berada di ujung tanduk. Buruh pabrik, kasir supermarket, bahkan supir taksi, semua terancam digantikan oleh robot-robot yang tak kenal lelah dan tak menuntut gaji. Mereka bekerja tanpa henti, tanpa keluhan, dan tanpa biaya tambahan. Bayangkan saudara-saudaraku, apa yang akan terjadi jika jutaan orang kehilangan pekerjaan mereka. Dampaknya akan sangat besar, tidak hanya bagi individu, tetapi juga bagi keluarga dan komunitas. Kemiskinan akan merajalela, kesenjangan sosial semakin melebar, dan dunia akan dipenuhi oleh orang-orang yang putus asa. Kita akan melihat lebih banyak kawasan kumuh dan antrian panjang di tempat pembagian makanan. Apakah kita siap menghadapi gelombang pengangguran massal ini? Apakah kita memiliki rencana untuk mengatasi krisis yang mungkin terjadi? Atau kita hanya akan diam dan membiarkan masa depan kita direnggut oleh mesin? Kita harus bertindak sekarang sebelum terlambat. Pemerintah, perusahaan teknologi, dan kita semua harus bekerja sama untuk mencari solusi. Kolaborasi adalah kunci untuk menghadapi tantangan ini. Pendidikan dan pelatihan vokasi harus diarahkan untuk mempersiapkan tenaga kerja yang relevan dengan kebutuhan zaman. Kita harus berinvestasi dalam pendidikan yang menyiapkan generasi mendatang untuk pekerjaan yang belum ada saat ini. Kita harus menciptakan lapangan kerja baru yang tidak bisa digantikan oleh mesin. Industri kreatif dan teknologi tinggi adalah contoh sektor yang bisa menjadi solusi. Kita harus memastikan bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang di era AI ini. Tidak ada yang boleh tertinggal dalam revolusi teknologi ini. Ingatlah, saudara-saudaraku, teknologi diciptakan untuk membantu manusia, bukan untuk menghancurkan kita. Kita harus menggunakan teknologi dengan bijak dan memastikan bahwa manfaatnya dirasakan oleh semua orang. Mari kita kendalikan AI, sebelum AI yang mengendalikan kita. Masa depan ada di tangan kita, dan kita harus bertindak sekarang untuk memastikan bahwa teknologi bekerja untuk kita, bukan sebaliknya. Privasi terancam, data kita, milik siapa? Di era digital ini, data adalah aset berharga. Setiap hari, kita menghasilkan data dalam jumlah yang luar biasa besar, baik melalui aktivitas online maupun offline. Setiap jejak digital yang kita tinggalkan, setiap klik, setiap like, setiap pencarian di internet terekam dan tersimpan di suatu tempat. Data ini bisa berupa informasi pribadi, preferensi, hingga kebiasaan kita sehari-hari. Dan tahukah kalian, saudara-saudaraku, bahwa AI sangat pandai dalam mengumpulkan, menganalisis, dan memanfaatkan data ini. Teknologi ini mampu mengolah data dalam jumlah besar dengan kecepatan yang luar biasa. Algoritma AI dapat melacak kebiasaan kita, preferensi kita, bahkan pikiran dan perasaan kita. Dengan data ini, AI bisa membuat profil yang sangat akurat tentang diri kita. Informasi ini kemudian dapat digunakan untuk berbagai tujuan, mulai dari menayangkan iklan yang dipersonalisasi, hingga memanipulasi opini publik. Bayangkan, iklan yang muncul di layar kita disesuaikan dengan minat dan kebiasaan kita. Bayangkan, saudara-saudaraku, jika data pribadi kita jatuh ke tangan yang salah.
Data ini bisa disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk tujuan yang merugikan kita. Data tersebut dapat digunakan untuk menipu, memeras, bahkan menghancurkan hidup kita. Kejahatan siber semakin canggih dan kita harus waspada. Kita harus menyadari betapa rentannya privasi kita di era AI ini. Setiap tindakan kita di dunia maya bisa dipantau dan direkam. Kita harus lebih berhati-hati dalam membagikan informasi pribadi di dunia maya. Selalu periksa kebijakan privasi dan pastikan data kita aman. Pemerintah harus membuat regulasi yang ketat untuk melindungi data pribadi warga negaranya. Regulasi ini penting untuk mencegah penyalahgunaan data. Perusahaan teknologi harus bertanggung jawab atas penggunaan data yang mereka kumpulkan. Mereka harus transparan dan memastikan data pengguna aman. Ingatlah, saudara-saudaraku, privasi adalah hak asasi manusia. Kita harus berjuang untuk melindungi hak ini. Kita harus berjuang untuk melindungi privasi kita sebelum terlambat. Mari kita bersama-sama menjaga data kita agar tetap aman. Chapter 3. AI mungkin terlihat objektif dan tidak memihak, namun kenyataannya tidak selalu demikian. AI diciptakan oleh manusia, dan manusia tidaklah sempurna. Setiap keputusan yang dibuat oleh AI adalah hasil dari data yang diberikan oleh manusia, yang seringkali penuh dengan bias. Kita memiliki bias, prasangka, dan stereotip yang tanpa sadar kita tanamkan dalam algoritma AI. Ini bisa terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari data yang tidak seimbang, hingga asumsi yang salah dalam pemrograman. Akibatnya, AI dapat memperkuat ketidakadilan yang sudah ada di masyarakat. Misalnya, dalam konteks sosial, AI bisa memperburuk diskriminasi yang sudah ada, membuat ketidakadilan semakin sulit diatasi. Misalnya, sistem AI yang digunakan dalam proses rekrutmen dapat mendiskriminasi pelamar kerja berdasarkan ras, gender, atau latar belakang sosial ekonomi. Ini terjadi karena data yang digunakan untuk melatih AI mungkin sudah mengandung bias atau latar belakang sosial ekonomi. Hal ini bisa menyebabkan ketidakadilan yang lebih besar dalam kesempatan kerja. Algoritma AI yang digunakan dalam sistem peradilan pidana juga dapat menyebabkan diskriminasi terhadap kelompok minoritas. Ini bukanlah fiksi, saudara-saudaraku. Ini adalah kenyataan yang terjadi di berbagai belahan dunia. AI yang seharusnya membantu menegakkan keadilan, malah bisa memperburuk ketidakadilan. Ini adalah kenyataan yang terjadi di berbagai belahan dunia. Dari Amerika Serikat hingga Asia, dari Eropa hingga Afrika, masalah ini bersifat global. Kita harus menyadari bahwa AI bukanlah solusi instan untuk semua masalah kita. AI hanyalah alat, dan seperti alat lainnya, AI dapat digunakan untuk kebaikan atau kejahatan. Tergantung pada bagaimana kita menggunakannya. Dan seperti alat lainnya, AI dapat digunakan untuk kebaikan atau kejahatan. Oleh karena itu, kita harus sangat berhati-hati dalam mengembangkannya. Kita harus memastikan bahwa AI dikembangkan dan digunakan secara etis dan bertanggung jawab. Ini berarti melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam proses pengembangannya. Kita harus mengidentifikasi dan menghilangkan bias dalam algoritma AI. Ini adalah langkah penting untuk memastikan bahwa AI tidak memperburuk ketidakadilan yang ada. Kita harus membangun sistem AI yang adil, inklusif, dan bermanfaat bagi semua orang, tanpa terkecuali. Hanya dengan cara ini, kita bisa memastikan bahwa teknologi ini benar-benar membawa manfaat bagi seluruh umat manusia. Chapter 4. Semakin canggih teknologi, semakin tergantung kita padanya. Begitu pula dengan AI. Kita semakin mengandalkan AI untuk melakukan berbagai hal, mulai dari hal-hal sepele hingga hal-hal yang krusial. Kita mengandalkan AI untuk memilihkan musik yang kita dengarkan, film yang kita tonton, bahkan pasangan hidup kita. Kita mengandalkan AI untuk mengemudikan mobil kita, menerbangkan pesawat kita, bahkan mengoperasi tubuh kita. Ketergantungan yang berlebihan pada AI ini dapat melemahkan kemampuan kita sebagai manusia. Kita menjadi malas berpikir, malas belajar, dan malas bertindak. Kita menjadi budak dari teknologi yang kita ciptakan sendiri. Bayangkan, saudara-saudaraku, apa yang akan terjadi jika suatu saat nanti AI mengalami malfungsi, atau jika AI jatuh ke tangan yang salah? Kita akan menjadi lumpuh, tidak berdaya, dan tidak mampu bertahan hidup. Kita harus ingat bahwa AI hanyalah alat. Kita tidak boleh membiarkan AI mengendalikan hidup kita. Kita harus menggunakan AI dengan bijak, dan kita harus selalu siap untuk AI. Chapter 5. Pertanyaan paling mendasar yang muncul di era AI ini adalah, siapa yang bertanggung jawab atas tindakan AI?
Jika AI membuat kesalahan, siapa yang harus disalahkan? Apakah pembuatnya, penggunanya, atau AI itu sendiri? Pertanyaan-pertanyaan etis ini semakin mendesak untuk dijawab seiring dengan semakin canggihnya AI. Kita harus menetapkan batasan yang jelas tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh AI. Kita harus mengembangkan kerangka etika untuk pengembangan dan penggunaan AI. Kita harus memastikan bahwa AI digunakan untuk kebaikan umat manusia, bukan untuk kehancurannya. Ini bukan hanya tugas para ilmuwan dan insinyur, saudara-saudaraku, tetapi tugas kita semua. Kita harus bersama-sama memikirkan masa depan AI, dan memastikan bahwa AI tetap berada di bawah kendali manusia. Ingatlah, saudara-saudaraku, teknologi adalah pedang bermata dua. Ia singguench kepencubernya untuk membangun peradaban alipigari, tetapi juga dapat gunakan untuk menghancurkan dunia. Pulilipad di tangan kita. Itulah 5 bahaya AI yang jarang dibahas. Seperti yang telah kita lihat, AI memiliki potensi besar untuk mengubah dunia, baik menjadi lebih baik maupun menjadi lebih buruk. Masa depan AI ada di tangan kita. Pilihan ada di tangan kita. Apakah kita akan menggunakan AI untuk membangun dunia yang lebih adil, lebih sejahtera, dan lebih damai? Atau kita akan membiarkan AI menghancurkan dunia yang kita cintai ini? Ini opini pribadi saya. Bagaimana menurut kalian? Bagikan pemikiran kalian di kolom komentar di bawah.